Yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di sini adalah meninggalkan sholat Jumat. Artinya tidak ada uzurnya. Hanya untuk sholat duhur. Tadi sudah kita sebutkan hadis wajib kecuali pada 4 orang, ada riwayat lain ditambah dengan 1. Hamba sahaya tidak wajib, gugur baginya, hukumnya sunnah. Wanita hukumnya sunnah. Boleh wanita hadir Jumat? Boleh. Boleh, tapi tidak wajib. Dan dianjurkan oleh para ulama untuk tidak hadir kalau tempat sholatnya muslim laki-laki sempit. Nggak boleh perempuan hadir. Karena bagi mereka sunnah, bagi laki-laki wajib. Kalau tempatnya luas, seperti kasus Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, memang luas. Bisa menampung. Dan itu kata ulama boleh-boleh saja. Makanya di Masjid Nabawi, musallah wanita, di belakang masjid sisi kanan dan sisi kiri, itu biar hari Jumat tidak dipakai oleh laki-laki. Karena masih memadai. Gitu kan? Apalagi nanti Masjid Nabawi akan diluaskan sekitar 4-5 kali lipat ke depannya. Maka jauh lebih besar lagi. Masjid Haram Mekah juga begitu. Biasanya di basement itu, di bagian bawah, itu dipakai untuk semua wanita di masjid. Ditutup kalau hari Jumat. Untuk wanita boleh masuk, laki-laki tidak boleh. Laki-laki di atas gitu kan. Maka ini lain. Selain punya keutamaan masjid, juga keluasan tempat. Tapi kalau sempit, maka dianjurkan perempuan tidak hadir. Lebih afdal mereka sholat Jumat. Sholat duhur. Yang ketiga, anak kecil. Artinya boleh seseorang di antara kita mengajak anaknya hari Jumat. Kalau memang dia mau ajak. Misal, pas hari Jumat, hari libur kantor. Dia ingin bawa anaknya. Tidak ada masalah. Tetapi, lebih afdal untuk tidak. Walaupun boleh. Ya, karena anak-anak dikhawatirkan mengambil saf. Orang dewasa yang memang dasarnya wajib bagi mereka. Kemudian sakit. Penyakit apapun yang menghalangi seseorang untuk keluar rumahnya, maka boleh dia untuk tidak hadir. Sakit perut, ya, atau apa saja penyakit, mungkin dia dioperasi, mungkin segala macam, ini gugur, dia ganti dengan Jumat. Dan di riwayat lain menjelaskan tadi musafir. Nabi SAW kalau sedang safar, maka beliau mengganti Jumatnya dengan duhur. Ya. Dan beliau menjama antara duhur sama asar. Tinggal khilaf di antara ulama teman-teman sekalian, bolehkah musafir? Kalau dia lagi mau safar, dia dapat Jumat. Seperti sekarang di bandara-bandara kita pun ada, dilakukan Jumat. Kita mau safar, pesawatnya misalnya jam 12:30. Jam 12:30 Jumat. Mana lebih baik kita hadir Jumat atau kita duhur asar jamak nanti. Kalau Jumat di depan mata, lebih afdal Jumat walaupun kita safar. Khilaf di antara ulama, apakah setelah sholat Jumat berjamaah bisa jamak dengan asar atau tidak? Maka pendapat pertama mengatakan tidak boleh dia jamak. Karena belum ada riwayat dari Nabi SAW, beliau pernah Jumat lalu dijamak dengan asar. Kalau beliau safar, beliau sholat duhur asar. Gitu kan. Pendapat kedua mengatakan boleh, nggak ada masalah. Karena Jumat sama duhur sama saja sebenarnya. Jumat sama duhur sama. Gitu. Dia musafir pun dia sholat Jumat dia sholat duhur 2 rakaat, Jumat pun 2 rakaat, maka tidak ada masalah. Boleh dia menjamak. Ini alhamdulillah selama ada khilaf di antara ulama dan mereka mengambil dari dalil yang jelas, maka boleh kita memilihnya. Dan Allah alam, kami cenderung dengan pendapat bolehnya menjamak antara Jumat dengan asar. Ya. Diangkat oleh beliau di sini Imam Az-Zahabi rahimahullah, hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda kepada satu kaum yang tidak menghadiri sholat Jumat, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharrika ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seseorang laki-laki agar mengimami orang-orang salat, kemudian aku keluar dan aku bakar rumah laki-laki yang meninggalkan salat Jumat. Itu hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid nomor 652. Hadis ini teman-teman sekalian menjelaskan kepada kita tentang wajibnya salat Jumat bagi orang yang tidak punya udzur, terutama laki-laki. Karena Nabi SAW ikutkan dengan ancaman, dibakar rumahnya. Ya, kalau seandainya dia tidak hadir, tidak ada uzurnya. Hanya karena sibuk main game, hanya karena sibuk ngobrol sama temannya, hanya karena sibuk mengejar makan siang di kantor, lalu kehilangan Jumat. Ini a'udzubillah, sebuah kelalaian yang luar biasa. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang setelahnya, riwayat Imam Muslim juga, kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul juma'at, aw la yakhtimannallahu ala qulubihim, thumma layakununna minal ghafilin. Hendaklah kaum yang suka meninggalkan Jumat berhenti meninggalkan perbuatan tersebut. Jika tidak, niscaya Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka benar-benar menjadi orang yang lalai. Kata para ulama hadis, maksudnya lalai adalah dia akan jadi malas melakukan ibadah semuanya. Tolak ukurnya di Jumat. Tolak ukurnya di Jumat. Kalau dia suka dengan Jumat, dia cinta, dia hadir, Allah masih lapangkan dadanya untuk bisa mengamalkan semua jenis ibadah. Tapi kapan Jumat pun dia sudah lalai, maka tertutup hatinya sama sekali. Tidak akan pernah dia terpengaruh atau ingin melakukan perbuatan-perbuatan kesolehan. Juga dalam hadis yang lain. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan An-Nasa'i.
Itu tadi sebelumnya itu diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Jum'ah nomor 865 yang sudah saya sebutkan tadi, Allah akan menutup atau membuat hati orang itu jadi lalai kalau suka meninggalkan Jumat. Hadis yang sekarang riwayat Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang kuat juga. Abu Daud menyebutkannya di nomor 1052, An-Nasai sebutkan di nomor 88. Kata Nabi SAW, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbih." Barang siapa yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali tanpa alasan karena meremehkannya, maka Allah akan menutup hatinya. Makna menutup hatinya artinya sama sekali tidak ada keinginan untuk ibadah. Sebagian ulama hadis mengatakan, 1 kali saja dia tinggalkan Jumat tanpa udzur, maka pasti Allah akan tanamkan kesedihan, kesumpekan, ya, kesempitan dada pada dirinya. Sampai dia bertaubat kepada Allah SWT, walaupun dia sholat duhur. Kecuali punya udzur syar'i. Gitu. Sedangkan musafir saja, atau orang-orang yang sakit saja, kalau memang hatinya dekat dengan Allah, pasti dia merasa kehilangan. Kalau dia tidak sholat Jumat. Gitu. Dan subhanallah, tidak ada orang yang menghadiri Jumat kecuali Allah malah sebaliknya, lapangkan dadanya. Coba teman-teman kalau habis pulang Jumat, bukankah kita merasakan adalah kelapangan dada? Merasa ceria wajah kita. Tidak ada orang keluar Jumat lalu kita lihat sedih. Ceria, gembira, ngobrol yang baik-baik, semuanya jadi enak, gitu kan? Maka jangan sampai lalaikan ini teman-teman sekalian. Ya.